Gereja Katolik Roma memiliki proses pemeriksaan formal yang kaku dan amat ketat ketika mengevaluasi mukjizat, yang didefinisikan sebagai peristiwa ilahi, yang tidak memiliki penjelasan ilmiah. Menyelidiki satu keajaiban bisa memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Seperti kasus ini, setelah proses 14 tahun, Vatikan baru mengeluarkan keputusannya atas kesembuhan mendadak seorang anak laki-laki dari kondisi sakit pencernaan yang melemahkan, menyatakan ini adalah keajaiban. Saat itu tahun 1998, Luc Bourgi adalah anak laki-laki berusia 4 tahun yang sedang merasa kesakitan. Dokter bekerja keras untuk menentukan penyebab gangguan pencernaan anak laki-laki itu. Mereka menjalankan beberapa tes tetapi tidak dapat menemukan alasan penderitaan Luc muda. Antibiotik, serta diet khusus dicoba. Sepertinya tidak ada yang bisa membantu anak laki-laki yang merasa sengsara itu. Dia tidak bisa makan dengan benar selama 6 bulan. Ibu Luc, Jen, berusaha menyeimbangkan waktu antara mengasuh putranya dan pekerjaannya. Dia mengajar pendidikan agama di sekolah Katolik Saint Patrick di Colorado Springs. Selama bekerja, dia bertemu dengan berbagai biarawati dari biara Mount Saint Francis. Hari itu akan ada datang lagi biarawati ke sekolah tempatnya bekerja untuk memberikan ceramah. Jen berbicara kepada Sister Evangeline Spener dan Margaret Mary Preister tentang putranya yang sakit. Dia mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Saat ini, Luc telah kehilangan 10% dari berat tubuhnya karena penyakitnya dan tampaknya semakin parah. Sister Evangeline Spener dan Margaret Mary Preister bertekad untuk membantu Luc Bourgi. Mereka memutuskan untuk berdoa novena untuk mencoba dan mengakhiri penderitaan anak laki-laki itu. Novena adalah rangkaian doa. Doa-doa ini diucapkan selama 9 hari berturut-turut. 9 hari ini mengakui 9 hari perawan Maria yang terberkati dan para rasul berdoa antara Kamis Kenaikan dan Minggu Pentakosta. Novena tidak memiliki kedudukan resmi dalam gereja Katolik sampai tahun 1800-an. Ini adalah saat indulgensi dipersembahkan untuk doa novena sebelum pesta yang berbeda. Pada tanggal 22 Februari tahun 1999, para biarawati menyelesaikan novena 9 hari di pagi hari. Pada saat yang sama, Luc bangkit dari tempat tidurnya dan tampaknya sembuh secara ajaib. Rasa sakit yang dia alami, dan semua penderitaannya telah berakhir secara misterius. Luc pergi ke dapur dan siap untuk sarapan. Dia memberitahu ibunya bahwa perutnya tidak sakit lagi. Mereka sudah terbiasa dengan anak mereka yang kesakitan dan sakit perut setiap kali makan. Luc harus meninggalkan prasekolah. Tubuh kecilnya tampak semakin kurus. Luc sekarang sangat ingin kembali ke sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Dia senang tidak lagi kesakitan. Ibu Luc percaya apa yang dialami putranya setelah novena adalah keajaiban. Hal ini menyebabkan pejabat gereja Katolik memulai penyelidikan yang panjang dan menyeluruh atas apa yang terjadi. Mereka ingin menentukan apakah yang terjadi sebenarnya adalah keajaiban. Para pejabat gereja mewawancarai para dokter dan meninjau catatan medis dengan seksama. Keluarga Bourgi juga diselidiki oleh pejabat gereja Katolik. Tujuannya agar Luc tetap sehat dan penyebab penyakitnya benar-benar sembuh. Penyelidik dari Vatikan mengumumkan kesimpulan mereka. Penyelidik gereja Katolik membutuhkan waktu 14 tahun untuk sampai pada kesimpulan ini. Temuan mereka menegaskan bahwa penyembuhan Luc telah lengkap dan spontan. Itu juga tidak memiliki penjelasan ilmiah. Lebih dari satu dokter yang terlibat dalam kasus Luc mengaku tidak ada intervensi medis yang dianggap bertanggung jawab atas kesembuhannya yang tiba-tiba. Penyelidik gereja Katolik merasa satu-satunya penjelasan adalah bahwa Suster Evangeline Spener dan Margaret Mary Preister berdoa novena untuk anak laki-laki itu. Ketika mereka melakukan ini, hal itu menghasilkan penyembuhan ajaib bagi Luc.
Kedua suster itu berasal dari suster-suster Saint Franciscus dari Adorasi Abadi. Ini adalah ordo suster yang didirikan oleh Bunda Maria Teresa Bonzel pada tahun 1863. Gereja Katolik percaya telah membuktikan bahwa Bunda Maria Teresa Bonzel menjawab doa Suster Evangeline Spener dan Margaret Mary Preister untuk melakukan mukjizat bagi Luke Burgi. Banyak orang kagum dengan jumlah pekerjaan dan penelitian yang dilakukan Vatikan pada suatu subjek sebelum membuat pernyataan keajaiban. Penyelidik gereja Katolik biasanya memeriksa ratusan bahkan ribuan rekam medis. Mereka juga melihat bukti lain seperti mewawancarai saksi, tempat terjadinya keajaiban, dan banyak lagi. Standar suatu peristiwa untuk dianggap sebagai keajaiban membutuhkannya untuk lengkap, cepat, dan benar-benar tidak dapat dijelaskan. Luke Burgi sekarang sudah dewasa. Dia tidak suka berbicara tentang pengalamannya sakitnya yang sembuh. Luke bukanlah seorang Katolik yang taat. Menurut ibunya, Luke tidak suka terus-menerus dipanggil sebagai bocah ajaib. Sayangnya, Suster Evangeline Spener meninggal sebelum pengalaman dengan Luke secara resmi dinyatakan sebagai keajaiban oleh gereja Katolik. Hal positif lain yang didapat dari pengalaman ini adalah bahwa keluarga Burgi dan para suster menjadi teman yang sangat baik. Para biarawati sangat dekat dengan keluarga. Mereka dianggap sebagai nenek pengganti bagi anak-anak Burgi. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like jika suka, dan share jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.